فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang kita masuk ayat yang ke-21 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang nggak punya kitabnya, lihat Qurannya, tengok mana yang mau ditafsirkan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada yang lebih zalim. Yang dimaksud dengan man-nya di sini adalah penafian. Allah Subhanahu wa taala bukan ingin bertanya, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menafikan, meniadakan. Dimas, perhatikan yang sekarang dulu pelajarannya. Nanti yang lama-lama nanti waktunya jangan pas pelajaran yang baru. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada yang lebih zalim. Sehingga ini pertanyaan tapi fungsinya untuk menafikan. Daripada orang yang mengada-adakan atas Allah kedustaan. Ini orang yang paling zalim. Orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih terkait dengan perbuatan mereka di ayat-ayat yang sebelumnya, di mana mereka mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa cara. Di antara bentuk kedustaan mereka atas nama Allah adalah annahum idda'au anna lillahi syarikan fil ibadah. Di antara bentuk kedustaan mereka atas nama Allah adalah mereka mengaku bahwasanya di sana ada tandingan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kedustaan mereka pertama atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dicatat mengatakan bahwasanya ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka dusta. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Idda'u anna lillahi syarikan fil ibadah. Mereka mengaku dan mengatakan bahwasanya di sana ada yang pantas diibadahi, pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annahum idda'u anna lillahi walada. Sebagaimana orang-orang Nasara. Yang kedua, bentuk kedustaan mereka atas nama Allah, mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini juga bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Mereka bilang Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kedustaan mereka yang kedua. Yang ketiga, bentuk kedustaan mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala, annahum idda'u anna di'a Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu mursal wa huwa kadzib. Tuduhan mereka bahwasanya pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari Allah adalah dusta. Sehingga mereka nuduh bahwasanya Muhammad ngaku-ngaku jadi nabi,
padahal dia dusta. Ini kedustaan mereka. Menuduh Nabi berdusta itu adalah kedustaan mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhammad itu memang betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk kedustaan mereka adalah menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dalam keadaan beliau berdusta. Menuduh dusta Nabi Muhammad SAW yang mengaku sebagai seorang utusan. Ini kedustaan mereka. Mereka bilang Nabi kita yang dusta, ngaku-ngaku jadi Nabi. Ini kedustaan mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini 3 bentuk kedustaan mereka atas nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang paling zalim. Dengan kedustaan mereka ini atas nama Allah, mereka menjadi orang yang paling zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih zalim, kata Allah, daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling zalim sedunia. Orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk yang telah disebutkan. Au kadzdzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah. Baik ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda yang ada di alam semesta yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Tapi dia dustakan itu enggak. Itu enggak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas diibadahi. Dia mendustakan ayat apa ini? Ayat kauniyah. Yang disebutkan oleh Allah sebelumnya kan semuanya ayat-ayat apa? Kauniyah sekaligus syariah. Allah sebutkan tentang langit, tentang bumi, penguasaan terhadap keduanya, pengaturannya. Mereka dustakan itu. Bahwasanya itu adalah tanda kepantasan Allah untuk diibadahi. Enggak, kata mereka. Di waktu yang bersamaan mereka juga mendustakan ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat al-matluwah, ayat yang dibacakan kepada mereka, ayat Al-Quran. Mereka katakan ini syair atau syair. Mereka bilang ini sihir. Sehingga semua ayat yang datang kepada mereka, mereka dustakan. Baik ayat kauniyah, berupa mukjizatnya Nabi SAW, berupa tanda-tanda di alam semesta yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Dan juga mereka dustakan ayat-ayat syar'iyah, al-matluwah, ayat-ayat yang bisa dibaca. Ini ayat Al-Quran. Mereka dustakan juga. Dan au di sini, au kadzdzaba bi ayati litanwi, untuk meragamkan. Sehingga satu saja, nggak harus digabungkan baru orang itu menjadi orang paling zalim. Aunya di situ untuk tanwi, untuk penganekaragaman. Yang ini dilakukan yang pertama, dia jadi orang paling zalim. Yang kedua dilakukan, dia pun menjadi orang paling apa? Zalim. Paham ya arti au di situ? Untuk pilihan. Yang manapun dilakukan akan membuat dia menjadi orang paling zalim. Baik yang pertama, iftara 'ala Allahi kadziban, atau yang kedua, kadzdzaba bi ayati. Salah satunya sudah cukup untuk membuat dia menjadi orang paling zalim. Fa kaifa biman yajma'u bainahuma. Maka bagaimana dengan orang yang menggabungkan, mengumpulkan kedua-duanya? Sebagaimana keadaan mereka yang disebutkan dalam ayat. Satu saja sudah cukup menjadikan orang itu sebagai orang paling zalim. Entah itu dia mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala atau dia menolak dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu saja sudah cukup menjadikan dia orang paling zalim karena pakai au. Allah nggak pakai wa. Kalau pakai wa iya artinya menggabungkan. Dia baru jadi orang paling zalim kalau dia menggabungkan ini dengan itu, baru dia menjadi orang paling zalim. Tapi Allah pakai apa? Au. Itu hikmahnya Allah pakai au. Untuk menunjukkan pilihan. Satu saja dilakukan sudah cukup untuk menjadikan dia sebagai orang paling zalim sedunia. Maka bagaimana lagi dengan orang yang menggabungkan kedua-duanya? Bisa dibayangkan betapa zalimnya dia. Dia iftara 'ala Allahi kadziban, di waktu yang bersamaan dia juga kadzdzaba bi ayati. Ini luar biasa zalimnya, berarti. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim saja pun dia tidak akan mendapatkan keberuntungan.
Maknanya falah apa kemarin? Al-fauz bil matlub wan najah minal marhub, mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari yang ditakutkan. Dia nggak dapatkan dua-duanya. Hanya yang zalim. Innahu la yuflihu az-zalimun. Orang yang zalim. Bagaimana lagi dengan orang yang paling zalim? Yang zalim biasa saja. Zalim ini isim fa'il, bukan yang paling zalim. Innahu la yuflihu az-zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan mendapatkan al-falah. Mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari yang dikhawatirkan. Nggak dapat dia itu. Yang dia inginkan nggak dapat, yang dia khawatirkan pun juga tak terhindarkan. Ini untuk yang zalim. Bagaimana lagi dengan orang yang paling zalim? Yang zalim saja sudah diancam seperti itu. La yuflihu zalimun. Apalagi al-azlam. Orang yang paling zalimnya. Waliyadzubillah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Makna ayat ini. La azlama zulman wa inadan, tidak ada yang paling besar kezalimannya dan penentangannya. Mimman kana fihi ahadul wasfain, daripada orang yang pada dirinya terdapat salah satu dari dua sifat. Ini mana ayatnya? Tidak ada yang lebih besar kezalimannya dan penentangannya daripada orang yang pada dirinya terdapat salah satu dari dua sifat berikut ini. Apa itu? Iftara 'ala Allahi kadziban, yang pertama, atau kadzdzaba bi ayati, satu saja. Fa kaifa law ijtama'a, bagaimana lagi jika keduanya berkumpul, bersatu pada diri seseorang. Dua-duanya ada. Di waktu yang bersamaan dia iftara 'ala Allahi kadziban, dia juga sekaligus kadzdzaba bi ayati. Iftira'ul kadzib 'ala Allah, yang pertama adalah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dengan tiga bentuk yang kita sebutkan di antaranya. Atau yang lain-lainnya juga sama. Ta'til, mengatakan Allah tidak punya sifat. Sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Ini juga mereka apa? Berdosa atas nama Allah. Allah punya sifat, dibilang Allah nggak punya sifat. Atau ahli tasbih. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan Allah punya sifat dan sama sifatnya seperti sifatnya makhluk. Ini juga mereka menggunakan kedustaan atas nama Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah katakan Allah beristiwa di atas arsy. Mereka bilang tidak, Allah di mana-mana. Makanya termasuk orang-orang yang paling apa ini? Zalim. Kenapa? Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Awit takdzib, sehingga yang kita sebutkan tiga tadi hanya contoh, bukan pembatasan. Semua bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum. Kita katakan bahwasanya hukum Allah dalam masalah seperti ini adalah ini, padahal hukum Allah nggak seperti itu. Ini juga termasuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Awit takdzib bi ayati, atau sifat yang kedua, mendustakan ayat-ayatnya, baik ayat sam'iyah, ayat syar'iyah atau ayat kauniyah. Allati ja'at bihal mursalun, yang datang dengannya para rasul. Fa inna hadza azlamun nas, karena maka sungguhnya ini adalah orang yang paling zalim. Wadh-dhalim la yuflihu abada, dan orang yang zalim itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Wa yadkhulu fi hadza kullu man kadzdzaba 'ala Allahi, dan masuk ke dalamnya setiap orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, bid'a'is syarik lah, yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya tandingan, awil awin, atau penolong. Enggak ada. Yang menolong Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada. Allah bisa dan tidak butuh kepada makhluknya. Au za'ama annahu yanbaghi an yu'bada ghairuhu, atau dia mengira bahwasanya sepantasnya ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aw ittakhadha lahu sahiba, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk dirinya istri.
awalada atau anak, wa kullu man raddal haq alladhi ja'at bihi rusul aw man qama maqamah. Dan juga setiap orang yang menolak kebenaran yang datang dibawa oleh para rasul atau orang yang menggantikan kedudukan para rasul, maka dikatakan dia telah mengadakan kedusan atas nama Allah Subhanahu wa taala, baik besar maupun kecil. Setiap orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau utusannya para rasul, penggantinya para rasul, maka dia telah dikatakan mengadakan kedusan atas nama Allah. Yang dengan itu dia menjadikan dirinya sebagai orang yang paling zalim. Jika sudah menjadi orang yang zalim, maka dia tidak akan pernah mendapatkan al-falah. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-21 ini. Yang pertama adalah la azlama mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Baik ayat kauniyah ataupun ayat syariah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan atas nama Allah. Dihafal dulu faedahnya, jangan langsung diikuti. Yang mendustakan atas nama Allah. A-nya besar. Kalau nulis Allah itu A-nya besar. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Nya-nya besar. Kalau kembalinya kepada Allah, tulisannya besar. Nya-nya. N-nya besar. Atau mendustakan ayat-ayatnya. Baik ayat apa ini? Kauniyah maupun ayat syar'iyyah. Faedah yang kedua. An-nazzul ba'duhu asyad min ba'd. An-nazzulma ba'dahu asyaddu min ba'd. Kezaliman sebagiannya lebih parah daripada sebagian yang lain. Kezaliman sebagiannya lebih parah daripada sebagian yang lain. Gak sama. Ada yang paling zalim, ada yang zalim, ada yang lebih zalim. Kezaliman sebagiannya lebih parah daripada sebagian yang lain. Yang berikutnya, az-zalimun la yuflihun abada. Orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya. Innahu la yuflihu az-zalimun. Orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya. La yafuzuna bil matlub wa la yanjuna minal marhub. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan tidak selamat dari yang mereka khawatirkan. Itu namanya fauz, itu namanya al-falah. Al-fauz bil matlub wan najah minal marhub. Orang yang zalim tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Faedah yang terakhir, at-tahdzir minaz zulm. La siyama ma yata'allaqu billahi azza wa jalla. Peringatan keras dan ancaman dari berbuat zalim, terutama yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan keras dan ancaman dari berbuat zalim, terutama yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih parah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini kezaliman yang paling berbuat syirik dan menganggap ada yang pantas diibadahi selain
Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada yang pantas saja ya kan sudah syirik. Walaupun kamu tidak mengibadahinya, kamu tetap ibadahnya sama Allah. Tapi keyakinanmu ada yang pantas untuk diibadahi selain Allah. Boleh ada yang diibadahi selain Allah. Semata-mata keyakinan ini riddah, murtad. Walaupun kamu beribadahnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengakui ada yang pantas diibadahi selain Allah. Walaupun kamu nggak mengibadahinya, aku tetap milih Allah saja. Maka ini hukumnya apa ini? Musyrik. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini ayat yang ke-21 tentang keadaan orang yang paling zalim. Siapa yang paling zalim? Udah siap ayatnya, Mbak? Siapa yang paling zalim? Abdullah. Ya, orang yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau Azam, yang kedua siapa orang yang paling zalim? Yang mendustakan ayat-ayatnya. Au kadzdzaba bi ayat. Itu dua orang yang paling zalim. Kalau satu orang punya dua sifat itu lebih zalim lagi dia. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.